Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Rahmadani. Saya mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Dr. Hadijah. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang judul makalah kami, yaitu perkembangan sosial emosional anak usia dini. Saya yang beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua teman saya Yunda, dan yang ketiga Karin Mutiara. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh Yunda Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Sapitri akan membahas tentang pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ciri-ciri perkembangan sosial dan emosional anak usia dini: kemampuan berkomunikasi, kemudian memahami diri sendiri dengan orang lain, kemudian kemampuan untuk mengendalikan emosi atau perasaan dan bersimpati serta berempati terhadap orang lain. Kemudian membangun interaksi sosial yang hangat dan berkualitas dengan orang lain, mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang penuh penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain sesuai dengan aturan masyarakat di sekitarnya. Saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu pengertian gangguan perkembangan sosial emosional AUD. Gangguan adalah suatu kondisi yang menyebabkan ketidaknormalan pada individu yang memiliki masalah dalam menguasai keterampilan dan menunjukkan kekurangan dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, perkembangan sosial emosi anak usia dini yaitu perkembangan yang berkaitan dengan emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal. Selama tahun kanak-kanak awal, perkembangan sosial emosi berkisar tentang sosialisasi, yaitu proses ketika anak mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang diterima dari masyarakat. Yang kedua adalah jenis gangguan perkembangan sosial dan emosional pada AUD. Yang pertama itu adalah gangguan pada aspek perkembangan fisik motorik anak. Yang kedua, gangguan pada aspek kognitif anak. Yang ketiga, gangguan pada aspek perkembangan bahasa anak. Yang keempat, gangguan pada aspek perkembangan moral anak. Yang kelima, gangguan pada aspek sosial dan emosional anak. Selanjutnya adalah upaya intervensi gangguan perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Sebelum melakukan intervensi, seperti yang telah diketahui bahwa langkah awal adalah melakukan assessment dahulu sebagai bentuk deteksi dini pada kondisi anak agar dapat memastikan jenis gangguan dan kondisi tingkat gangguan yang terjadi pada anak. Dengan demikian, baik orang tua maupun guru dapat memberikan intervensi atau penanganan atau tindakan yang tepat untuk menghadapi anak yang mengalami gangguan sosial dan emosional. Beberapa penanganan yang dapat dilakukan oleh orang dewasa sebagai bentuk intervensi pada anak usia dini yang mengalami gangguan sosial emosional tertentu. Yang pertama ada agresivitas adalah salah satu bentuk ketunelarasan, dan yang kedua adalah kecemasan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Mutiara Alifia Pasaribu akan menjelaskan yang bagian C, yaitu implementasi kegiatan deteksi dan stimulasi perkembangan motorik kasar dan halus anak di PAUD atau RA. Pada masa ini pertumbuhan berlangsung dengan stabil
Terjadi perkembangan dengan aktivitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya keterampilan dan proses berpikir. Memasuki masa prasekolah, anak mulai menunjukkan keinginannya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, selain lingkungan di dalam rumah, maka lingkungan di luar rumah mulai diperkenalkan. Anak mulai senang bermain di luar rumah, anak mulai berteman, bahkan banyak keluarga yang menghabiskan sebagian besar waktu anak bermain di luar rumah dengan cara membawa anak ke taman-taman bermain, taman-taman kota, atau ke tempat-tempat yang menyediakan fasilitas permainan untuk anak. Stimulasi perkembangan motorik kasar dan halus anak usia dini di PAUD atau RA dapat melakukan aktivitas sebagai berikut. A. Berjalan lurus. B. Berdiri dengan satu kaki selama 11 detik. C. Menangkap bola kecil dengan kedua tangan. D. Menggambar segi 4. E. Mencoret-coret kertas dengan pensil warna. F. Belajar menggunting kertas warna dengan menggunakan gunting plastik. G. Belajar menulis angka sederhana seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. H. Belajar mengancingkan baju atau membuka pakaian sendiri dan berbagai kegiatan ringan di rumah. Dorong kemandirian anak yang sedang tumbuh dengan membiarkannya membantu berpakaian sendiri dan memberi makan dirinya sendiri. I. Berpakaian sendiri tanpa dibantu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.